Lihat yang driver itu nyetir mobil itu goblok ya. Itu manusia tolol, itu manusia, di mana otak lo? Astagfirullahaladzim, sampai bapaknya meninggal sekarang. Turut berduka cita ya buat keluarganya. Tapi di mana otak bapak itu, di mana? Yang drivernya tolol, udah nabrak, makin digas ya tegeret anak orang mati goblok. Coba posisi jadi lo. Pak, bodoh banget ini. Lama-lama gue pusing gue tinggal di negara ini. Pokoknya nggak tahu menau, bapak itu harus dicabut ya, dicabut langsung. Gak usah suruh kerja lagi, udah jadi gembel aja. Fih, gembel kau, mampu. Dari perwakilan atas sama pimpinan, mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi, itu tidak bisa kita hindari. Kami bertanggung jawab, pimpinan bertanggung jawab. Saat ini, saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Pimpinan kami sudah berkoordinasi, kami sepenuhnya akan bertanggung jawab terhadap korban. Pasti akan diproses. Proses ya. Maaf dalam pikiran saya tadi di mobil saja. Ini saya mau nanya berapa orang yang di dalam mobil? Kami belum tahu. Ini masih sedang dilakukan pendalaman. Tadi kan masuk tuh, tadi saya lihat Pak. Ini ada video juga ya. Ini di video tadi. Ini masih dalam pemeriksaan karena itu satu masukan. Wah parah, ini yang udah lihat video ini, gue tahu, sumpah kalian pasti ngenes banget liatnya. Sumpah tolong nih untuk aparat Brimob polisi, kita nggak bisa diam, kalian harus usut tuntas ini siapa yang mengendarai ini ya. Kok niat banget kayaknya ya ngelindes, padahal posisinya maksudnya masih bisa berhenti atau mundur sedikit, tunggu orangnya ditarik dulu. Anjir, gue ngeliat videonya bener-bener dilanjutin, jalan terus sampai dilindes. Terus pas lihat kondisi abang gojeknya, astagfirullah, kasihan banget, sumpah. Mundur Pak. Permintaan maaf tidak akan cukup kalau sampai hari ini tidak ada satupun dari kalian yang bertanggung jawab. Artinya nyawa memang tidak ada harganya bagi kalian semua. Udah dikatain tolil, udah joget-joget di sana, bahkan ada yang pura-pura gak tahu kalau ada demo. Keadilan untuk Afan Kurniawan 21 tahun, ingat namanya teman-teman. Turut berduka, saya bayangin kalau Afan adik saya, keluarga saya, sesedih apa orang tua. Ini puncak kesedihan bagi saya. Kenapa saya begitu marah? Karena kalian melindas generasi muda. Ini bukan hanya tentang satu profesi. Ini tentang generasi yang kalian sakiti. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan, saya percaya. Bukan kami Pak musuhnya, bukan kami Pak lawannya. Kenapa ditabrak? Tahu kan kendaraan itu dari pajak kita. Dan kenapa kalian ngebut di kerumunan massa? Padahal mobil lapis baja berhenti lalu melindas lagi. Tolol emang, gak punya empati. Ini pertama kali dalam ratusan konten saya ngomong kasar. Karena kalian lebih dari kasar, kotor. Ini bukan kecelakaan, ini bukan tragedi seorang atau 7 orang penabrak. Ini alarm keras tentang sistem yang membusuk. Akui kalau kalian gagal, akui kalau kalian salah, lalu sama-sama perbaiki. Saya tidak ingin Indonesia bubar. Kalau tidak ada satupun upaya untuk sedikit menghadirkan empati, tidak lama lagi sejarah akan terulang kembali. Kami minta satu hal, usut tuntas. Dan kepada seluruh pejabat yang kemarin WFH saat rakyat berdarah di jalan, aparat yang babi buta, datanglah, hadirlah. Hormatlah ke jasad Afan, karena satu nyawa rakyat lebih penting dari seluruh kursi kalian di Senayan ataupun istana. Bagikan sekarang Afan, besok bisa siapapun. Guys, sumpah ini aku merinding sebadan guys. Kalian pasti udah pada tahu semua tentang ada yang kabarnya Bang Ojol yang dilindas dengan mobil Barakuda. Di FYP kalian pasti banyak lewat tentang berita ini, tapi banyak spekulasi yang katanya ada bilang dia meninggal dan ada yang bilang dia selamat. Bahkan ada videonya kalau abang itu emang bener selamat di rumah sakit, lagi dirawat. Nah, setelah gue cari beritanya, ternyata yang dilindas atau yang ditabrak itu ada 2 orang. Yang pertama itu namanya Afan, dan yang satu lagi Mas Umar. Kalau ngelihat dari wajahnya mereka ini agak mirip secara nggak langsung. Dan ternyata yang meninggal adalah Mas Afan. Guys, sumpah nih aku merinding, asli merinding guys. Ini buat teman-teman di luar, tolong jaga diri baik-baik ya guys ya. Dan kita doakan untuk Mas Afan, semoga amal ibadahnya diterima. Intinya kita doakan yang terbaik teman-teman ya. Gue cuma berpesan buat kalian yang turun ke jalan, hati-hati teman-teman, jaga diri guys.
Bang, bahas ojol yang dilindas sama mobil Brimob. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemarin itu ada demo yang besar banget. Saking besarnya, sampai ada berita ini nih. Polisi larang masyarakat live streaming TikTok saat demo buruh. Jadi, demonya nggak boleh disiarin secara live. Padahal ini demo yang penting banget supaya rakyat dapat keadilan. Biar suara kita didengar sama DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka yang mewakili kita, mereka yang digaji dari uang pajak kita. Masa sih mereka nggak mau dengerin kita? Kita baca. Ada demo, pegawai DPR kerja WFH hari ini agar aman dan nyaman kerja di rumah. Rakyat nyamperin ke kantor DPR buat komplain, DPR-nya malah WFH. Tahu hasilnya gimana? Karena nggak merasa didengar, demo lanjut terus sampai malam. Karena demonya lanjut terus, ada kejadian kayak gini. Saya yakin kamu udah lihat kejadian ini. Seorang ojol dilindas sama mobil Brimob sampai selesai hidupnya. Sengaja saya blur biar video ini bisa sampai ke semua platform. Mobilnya kabur, dikejar sama para ojol. Dan akhirnya para ojol datangi markas Brimob. Semua bisa kamu cek di berita-berita ini. Yang demo dilindas, yang di demo malah WFH. Kita harus gimana kalau kayak gini? Dan kamu tahu yang paling menyakitkan dari semua ini? Hari ini 29 Agustus adalah hari ulang tahun DPR RI. Jadi selamat ulang tahun DPR RI. Terima kasih banyak atas semua yang udah kalian kasih ke negeri ini. Gak akan pernah saya lupain sampai hidup saya berhenti. Kalau menurut kamu gimana tentang semua ini? Saya mau dengar pendapat kamu. DPR harus bertanggung jawab atas meninggalnya Afan Kurniawan. Ya, memang Afan Kurniawan meninggal karena insiden mobil rantis Brimob. Tapi kejadian itu bermula saat pendemo atau massa menyuarakan keresahannya kepada wakil rakyat di gedung DPR. Andaikan wakil rakyat ini mudah untuk ditemui, mudah untuk menyerap aspirasi masyarakat, hal ini tidak akan terjadi. Hei, anggota dewan, hei para wakil rakyat, kemana engkau? Harus didemo, harus rusuh, harus ada korban dulu, baru kalian bertindak. Ya. Jadi, kejadian ini jangan hanya menuntut anggota kepolisian saja yang diusut, tapi anggota DPR. Karena semua ini berawal kalian DPR. Iya, DPR. Seharusnya DPR adalah tempat yang paling strategis bagi rakyat untuk memberikan keluh kesah akan nasib kehidupannya. Nasib rakyat susah. Nasib rakyat sengsara. Seharusnya DPR lah tempat kita untuk menaruh harapan. Tapi apa nyatanya? DPR hanya sibuk berjoget-joget, beryuforia, bersenang-senang, menghabiskan anggaran. Rakyat apa kata nanti? Ya kan? Ini kenapa ya? Ini Indonesia saya tengok tak pernah aman. Ya, nah semalam saya tengok berita ya, itu ada ya pendemo yang meninggal ya. Nah dia orang ini saya ingat ini saya baca berita itu ojek online yang ditabrak sama kereta polis. Nah ini rakyat Indonesia pantaslah banyak pergi Malaysia ya. Dia orang cakap ya di Indonesia ini susah kerja, itu dia punya pemerintah tak ada aman, tak ada sedap ya, tak ada berpihak pada rakyat ya. Nah ini ya meninggal ni kasihan ya. Ini negara Indonesia ini pemerintah ini harus tanggung jawab tahu ya. Ini tak boleh nih rakyat yang udah kasih pajak yang kasih orang makan pemerintah ya. Nah ini meninggal ya, dia punya keluarga nak dikasih makan, dia punya keluarga ya. Nah ini sudah meninggal ni pemerintah tak boleh nih macam ya. Ini harus ada ya bertanggung jawab ya dari pemerintah ya, dari kerajaan ya. Kalau kita orang kerajaan Malaysia biasanya kalau ada ini macam ini kerajaan dia orang bertanggung jawab tahu ya. Ini tak boleh, ini parah, ini Indonesia tak boleh macam ni ya. Orang harus tiru negara kita Malaysia ya. Gua nggak ngerti sih. Gue aja kalau jalan ngelindes tikus itu berhenti terus ngeliat gitu, keluar terus ngeliat tikus apa-apa. Kalau kucing, ini kucing ya,
Hukumnya wajib kita obatin, bawa ke dokter hewan. Kalau kelindes bukan tambah dilindes. Masa ini orang kelindes dilihat pun enggak, Terus tambah digas sih. malah tambah dilindes. Kita ya, animal lovers sama hewan aja sayang, masa ya sama orang? Ini udah nggak baik-baik aja ini. Para penegak hukum harusnya memberikan contoh. Kalau misalkan itu kesalahan yang tidak disengaja, harusnya kasih contoh bagaimana cara menyelesaikannya dengan baik gitu. Tapi kalau ini emang disengaja, wah. Harus ada penegakan hukum dan konsekuensi yang jelas sih. Kalau hukum alam, Ya itulah tadi teman-temannya reaksi netizen tentang kejadian semalam ya. Seorang driver ojek online yang bernama Afan Kurniawan yang dilindas oleh mobil rantis Brimob. Dan sebenarnya kejadian itu sangat miris banget ya, karena pada saat Afan Kurniawan terlindas, justru driver pengemudi mobil rantis itu tidak berhenti, justru malah menambah kecepatannya sehingga terlindas kembali ya teman-teman. Sangat miris sekali. Ya itulah reaksi netizen tadi ya teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.